Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5876. Ketika Jack dan 3 orang lainnya mendengar ini, mereka langsung sangat gembira. Namun Simpson tidak menunggu mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya dan langsung menendang akun Jack keluar dari ruang siaran langsung. Jack mendapati koneksi video terputus, dan berkata kepada Matt dengan sedikit malu. "Tuan, ini adalah persyaratan dari Patriark. Dan kami tidak punya cara untuk tidak patuh. Maafkan aku." Setelah itu, ia mengedipkan mata pada kedua anak buahnya, lalu mereka bertiga langsung keluar ruangan. Bagi mereka bertiga, setelah kejadian malam ini, mereka telah menyelesaikan lompatan sulit dalam keluarga Rothschild. Di antara para pelayan keluarga Rothschild, mereka yang dapat melayani anggota langsung secara alami memiliki status lebih tinggi daripada pelayan yang merupakan anggota kolateral. Tetapi pelayan yang memiliki status tertinggi di seluruh keluarga langsung melayani Simpson. Bagaimanapun juga, Simpson adalah kaisar dari keluarga kuno ini. Dan anggota langsung lainnya hanyalah pengikut. Sekarang mereka disukai oleh Simpson. Mereka tentu tidak akan lagi mempertimbangkan Matt, seorang cucu yang tidak lagi disukai. Setelah ketiga orang itu pergi, Matt yang terkejut dan ketakutan, dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Matikan mode pesawat, dan segera membuka platform video pendek. Tanpa diduga, karena alamat IP-nya berada di Amerika Serikat. Algoritmanya langsung mendorong 2 video yang terkait dengannya ke beranda. Matt dengan hati-hati mengklik video itu, dan semakin banyak dia menonton, semakin takut pula dia. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah membunuh Bruce. Tetapi pikiran kedua yang mengikutinya, ia mengubah dorongan ini agar tertahan sepenuhnya. Dia sangat menyadari situasinya saat ini. Dengan terungkapnya kedua video ini, Bruce telah menjadi orang yang tidak dapat dibunuhnya seumur hidupnya. Yang lebih buruk adalah kakek memintanya untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Peter minggu depan. Menyontek bukanlah hal yang ilegal di Amerika Serikat. Akan tetapi, memanipulasi penjara federal, memengaruhi keadilan, dan menyalahgunakan hukuman gantung tanpa pengadilan merupakan kejahatan tanpa kecuali. Jika dia menerima tuduhan ini, itu berarti dia akan dipenjara setidaknya selama beberapa tahun. Dan dia akan benar-benar menjadi tikus jalanan di Amerika Serikat yang ingin dikalahkan semua orang. Skandal seks tidak pernah menjadi masalah besar, tetapi skandal politik mematikan. Tepat ketika Matt tidak tahu harus berbuat apa, konferensi video keluarga Rothschild berlanjut. Dikhianati dan diselingkuhi, Charles mengalami gangguan emosional. Dia berteriak dalam video bahwa dia ingin ayah Matt memberinya penjelasan. Ayah Charles juga memberi tekanan pada Simpson, dengan berkata dengan marah, "Ayah, apapun yang ayah katakan tentang masalah ini, Matt dan keluarganya harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah setuju." Bagi ayah Charles, putranya diselingkuhi oleh keponakannya. Kuncinya adalah acara itu disiarkan langsung di hadapan anggota inti keluarga. Wajah ini terlempar ke dasar Pasifik. Kalau dia tidak memberi penjelasan, dia akan membuat anaknya menjadi bahan tertawaan keluarga dan tidak akan pernah bisa mengangkat kepala mereka. Ayah Matt, Robert Rothschild, juga panik saat ini. Dia tahu bahwa putranya telah menyebabkan bencana besar. Tapi dia tidak tahu saat ini apa yang akan terjadi pada Matt sendiri. Begitu juga pada dirinya sendiri. Apa pengaruh saudara-saudara Matt? Orang-orang dalam keluarga Rothschild sangat subur. Dan salah satu prinsip utama mereka adalah memiliki lebih banyak anak. Oleh karena itu, Robert Rothschild tidak hanya memiliki 1 putra, Matt, tetapi melahirkan 3 putra dan 4 putri. Dalam keluarga Rothschild, Patriark Simpson adalah satu-satunya rencana 5 tahun ke-9. Selain dia, seluruh keluarganya juga memiliki banyak kelompok minat. Kelompok kepentingan ini semuanya terdiri dari beberapa putra Simpson, dan mereka semua berasal dari keluarga yang sama. Ini adalah struktur piramida yang terdiri dari seorang ayah dan beberapa anak, dan Simpson memerintah keluarga ini seperti seorang kaisar kuno memerintah sebuah negara. Seringkali dia tidak berbicara tentang hubungan kekeluargaan, tetapi hanya kepentingan saja. Ketika ada masalah dengan salah satu piramida di bawah ini, dia mungkin akan menghancurkan seluruh piramida. Jadi, Robert berkata dengan panik dan rendah hati, "Maafkan saya, ini semua salah saya dalam membesarkan anak saya. Saya bersedia menghabiskan $100 juta untuk memberi kompensasi kepada Charles." Ayah Charles tiba-tiba menjadi marah. "Cuk, aku akan memberimu hadiah untuk anakku. Apakah kamu bersedia membayarnya $100 juta untuk SAL 33P dengan menantu perempuanmu?" Robert tidak bisa berkata tidak,
Dia hanya bisa mengangguk dengan marah dan berkata dengan marah, aku bersedia. Ayah Charles merasa sangat marah dan mengumpat dengan marah. Oke. Kalau begitu aku akan mentransfer uangnya kepadamu sekarang. Dan kamu pilih salah satu menantu perempuanmu untuk anakku. Cukup. Melihat kedua orang itu semakin keterlaluan, Simpson berteriak dengan marah. Berhenti bicara. Aku pasti akan memberi Charles penjelasan. Namun, masalah terpenting kita saat ini adalah bagaimana mengelola krisis dan menyelesaikan masalah ini. Bab 5877. Robert berkata cepat, Ayah, aku sudah memberitahu semua orang. Platform daring tersebut menghapus kedua video tersebut, dan juga mengeluarkan larangan penyiaran ke semua media. Tidak ada satupun platform online dan grup media yang berani melawan kami. Namun hanya platform video pendek Tiongkok yang berada di luar kendali kami. Platform tersebut telah berkembang sangat pesat di Amerika Serikat selama setahun terakhir dan sudah menjadi salah satu platform yang paling banyak digunakan. Pengaruhnya terlalu besar dan tidak boleh diremehkan. Sambil berbicara, Robert menambahkan, saya juga menghubungi orang Amerika Utara yang bertanggung jawab atas platform video pendek ini, berharap dia akan menghapus kedua video ini demi keluarga Rothschild. Namun, umpan balik yang mereka berikan kepada kami sangat tegas. Mereka mengatakan bahwa video yang diunggah oleh pengguna tidak melanggar hukum dan peraturan yang relevan. Demi menghormati konten dan pengguna, mereka tidak boleh menghapus video pengguna tanpa izin. Ini jelas berarti mereka ingin menempatkan kami di panggung untuk pameran. Saat itu Simpson berkata dengan wajah muram. Platform video pendek itu adalah aset yang diinvestasikan oleh keluarga Wade di Tiongkok. Kami memiliki beberapa perselisihan dengan mereka. Sangat mustahil untuk meminta bantuan mereka saat ini. Robert bertanya dengan tergesa-gesa, lalu bisakah kita menekan Kongres untuk meloloskan undang-undang yang membatasi pengembangan platform video pendek ini di Amerika Serikat? Jika itu tidak berhasil, biarkan Kongres memberlakukan undang-undang yang memerintahkan semua warga Amerika untuk menghapus perangkat lunak ini. Simpson terdiam sejenak lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Usulan ini bukan hal yang mustahil, namun masalah terbesarnya adalah Kongres membutuhkan waktu dan proses untuk mengeluarkan dekret dan mengumumkan pelaksanaannya. Setidaknya 1 atau 2 bulan. Setelah 1 atau 2 bulan, panasnya masalah ini akan mereda. Dan kita telah kehilangan semua rasa malu yang seharusnya kita dapatkan. Jika kita kembali dan memblokir perangkat lunak ini pada saat itu, kita akan dicambuk lagi oleh orang-orang. Setelah itu, dia menatap Robert dan berkata dengan dingin. Bantu saya menemukan cara untuk membuat janji temu dengan penanggung jawab platform video pendek ini di Amerika Utara. Saya ingin bertemu dengannya secara langsung untuk melihat apakah kita bisa menegosiasikan penyelesaian. Simpson adalah orang yang sangat realistis. Meskipun dia adalah pemimpin seluruh keluarga Rothschild, dia selalu bisa membungkuk dan meregang. Jika seseorang memiliki nilai yang cukup tinggi bagi dirinya atau keluarga Rothschild, sekalipun orang itu seorang pengemis, Simpson akan memperlakukannya dengan baik. Saat ini, permohonannya adalah platform video pendek dapat menghapus semua video yang berhubungan dengan keluarga. Sehingga skandal keluarga Rothschild tidak menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga Rothschild, ia bahkan dapat merancang untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika Utara dari platform video pendek tersebut. Tahukah Anda, ada perbedaan besar antara kepala keluarga besar dengan kekayaan $1 triliun dan seorang eksekutif bisnis yang memiliki kekayaan ratusan juta dolar. Jika itu normal, yang terakhir bahkan tidak akan mampu bergabung dengan pertimbangan Matt Rothschild, apalagi Simpson. Namun, kini Simpson ingin bertemu dengan pimpinan platform video pendek Amerika Utara. Terlebih lagi, dia merasa karena statusnya yang begitu mulia, jika dia pergi menemui pihak lain secara langsung, dia pasti akan dianggap tulus. Jika masalah ini sampai ke telinga kepala keluarga Wade, pihak lain pasti akan merasakan ketulusannya, dan mungkin dia masih bisa bekerja sama secara mendalam. Tak lama kemudian, keluarga Rothschild menghubungi orang yang bertanggung jawab atas wilayah Amerika Utara dari platform video pendek tersebut. Saat ia mengungkapkan identitasnya kepada pihak lain, penanggung jawab platform video pendek itu memang terkejut. Ia tidak menyangka insiden ini benar-benar akan menjatuhkan kepala keluarga Rothschild secara pribadi. Ia segera melaporkan masalah tersebut kepada penanggung jawab platform video pendek tersebut. Setelah menerima berita tersebut, pihak lain segera menghubungi Charlie melalui informasi kontak yang ditinggalkan Leon. Ketika Charlie menerima telepon dari Ascliffe Diesel, dia kira-kira menebak keseluruhan ceritanya. Ketika dia menjawab panggilan itu,
Suara lembut seorang pria parubaya terdengar dari ujung telepon yang lain. Permisi, apakah ini Tuan Wade? Charlie bersenandung. Siapa kamu? Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Halo, Tuan Wade, saya adalah pendiri platform video pendek dan CEO saat ini. Nama saya Howard Zhang. Butler Leon memberi saya informasi kontak Anda beberapa hari yang lalu dan meminta saya untuk melaporkan setiap kejadian penting langsung kepada Anda. Charlie bertanya padanya, kau meneleponku sekarang karena keluarga Rothschild, kan? Ya, jelas Howard. Keluarga Rothschild menghubungi penanggung jawab kami di Amerika Utara dan mengatakan bahwa Simpson Rothschild, kepala keluarga, ingin bertemu dengannya dan membicarakan kerjasama. Dia tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi dia langsung meminta saran saya. Tapi sejujurnya, kepala keluarga Rothschild memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Dan aku tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi aku menelepon untuk mengganggumu. Saya ingin meminta pendapat Anda. Charlie berkata dengan enteng, minta saja dia untuk membalas dan katakan bahwa kita tidak punya apapun untuk bekerja sama dengan mereka. Jika Anda ingin kami menghapus video di platform tersebut, berdasarkan isi video, tidak ada ruang untuk negosiasi dalam masalah ini. Howard berkata dengan ragu-ragu, Tuan Muda. Keluarga Rothschild dan para plutokrat serupa seperti mereka, di Barat, pengaruh mereka begitu besar sehingga bahkan dapat memengaruhi hukum dan keputusan pemerintah. Kelompok lobi mereka adalah yang terbesar di dunia. Jika mereka melobi pemerintah dan membiarkan pemerintah memberi sanksi kepada kami, ini mungkin berdampak besar pada bisnis kami di Amerika Utara. Dampaknya? Tidak masalah, kata Charlie dengan tenang, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak masalah jika suatu hari nanti kita harus menarik diri dari pasar AS. Setidaknya kita telah mempertahankan laba bersih kita pada tahap ini. Dan orang-orang akan melihatnya. Menurut saya, ketika waktunya tepat, kita bisa bangkit kembali. Namun begitu kita kehilangan hasil akhir, kita akan kehilangan dukungan rakyat. Apa yang kami lakukan adalah platform video pendek untuk semua orang. Begitu kita kehilangan dukungan rakyat, bahkan jika pemerintah daerah tidak menargetkan kita, kita juga akan kehilangan lahan untuk pembangunan. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, saya mengerti bahwa Anda ingin mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan khawatir bahwa semua upaya Anda akan sia-sia. Tapi kalian harus ingat, kalau suatu saat kita dibutuhkan oleh rakyat, ketika dihadapkan dengan soal pilihan ganda antara rakyat dan pemerintah, kami akan selalu memilih yang pertama, dan rakyat akan selalu diutamakan. Bab 5878. Ketika Howard mendengar hal ini, keraguan di hatinya benar-benar hilang. Suaranya menjadi sedikit lebih keras, dan dia berkata dengan keras. Baiklah, Tuan Muda, saya tahu. Saya akan membalasnya sekarang juga. Saat ini, meskipun anggota keluarga Rothschild dengan cemas menunggu tanggapan dari kepala platform video pendek di Amerika Utara, mereka tidak duduk diam dan menunggu tetapi mendiskusikan cara menghadapi Bruce. Orang ini memposting 2 video berturut-turut, jelas berniat untuk bertarung sampai mati dengan keluarga Rothschild. Membuat anggota inti keluarga menggertakkan gigi. Bagi mereka, mereka tidak sabar untuk mengirim seseorang ke penjara Brooklyn sekarang untuk membunuh Bruce. Akan tetapi, seiring insiden terus berlanjut, orang yang tidak berani disentuh oleh keluarga Rothschild sekarang adalah Bruce. Bruce mengungkap 2 skandal besar keluarga Rothschild dalam satu tarikan napas. Dan buktinya meyakinkan. Dalam situasi ini, jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Rothschild tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya. Dan rakyat pasti akan menuntutnya. Kepala keluarga Rothschild. Pada saat itu, tidak hanya kedua skandal tersebut tidak akan terselesaikan. Namun 2 akan menjadi 3, dan 1 orang lagi akan terbunuh. Pada saat ini, putra tertua Simpson menjawab panggilan, dan kemudian berkata dengan wajah serius. Ayah, platform video pendek telah menolak permintaan kita untuk bertemu. Ditolak? Simpson mengerutkan kening dan bertanya kepadanya. Saya Simpson Rothschild, saya berkenan bertemu dengannya, kepala Amerika Utara, dan dia masih berani menolak? Ya, kata anak tertua tanpa daya. Kami sudah menjelaskan bahwa Anda ingin bertemu dengan mereka, tetapi mereka masih menolak. Simpson merenung sejenak dan berkata dengan dingin. Mereka tidak menolak saat itu juga, tetapi menolak setelah beberapa menit. Sepertinya mereka melaporkan masalah ini ke Tiongkok. Sepertinya keluarga Wei tidak ingin menemuiku. Saat dia berkata, Simpson menggertakkan giginya dan berkata,
Saya tidak menyangka setelah sekian tahun kematian Changing, keluarga Wade masih begitu keras kepala. Dengan ukuran mereka yang kecil, dan tanpa orang-orang seperti Changing untuk mengumpulkan dan memobilisasi sumber daya. Mereka hanya badut di depan keluarga Rothschild. Dan dia berani terus menentang keluarga Rothschild. Ini melebih-lebihkan kemampuannya. Seorang pemuda di keluarga Rothschild mengatakan dalam konferensi video. Kakek, platform video pendek telah berkembang sangat pesat selama setahun terakhir dan memiliki basis pengguna yang besar di seluruh dunia. Meskipun belum tercatat, estimasi nilai pasar yang diberikan pasar modal saat ini hampir mencapai 400 miliar US$. 400 miliar? Simpson bertanya dengan heran. Kamu yakin? Bagaimana mungkin platform video pendek biasa bisa memiliki nilai pasar setinggi itu? Pihak lain mengangguk dan berkata, video pendek sekarang sedang melanda dunia. Dalam proses ini, platform video pendek Tiongkok telah melampaui semua platform lainnya. Tidak ada satupun perusahaan internet mapan kita yang mampu menyamai mereka. Selain itu, video pendek ini telah menjadi pintu masuk lalu lintas bagi semua lapisan masyarakat. Siapapun yang berbisnis pasti berusaha mencari cara untuk mendapatkan traffic melalui platform video pendek dan mendapatkan monetisasi traffic. Mereka sangat kuat dalam memberdayakan industri e-commerce, layanan virtual, dan layanan bernilai tambah. 400 miliar dolar sebenarnya hanyalah perkiraan konservatif. Jika mereka diberi sedikit waktu lagi, mereka mungkin bisa melampaui nilai pasar Facebook yang mencapai 800 miliar dolar AS. Sialan, teriak Simpson dengan marah. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar itu jatuh ke tangan keluarga Wade? Ukuran keluarga Wade sendiri hanya mampu bertahan sekitar 100 atau 200 miliar dolar AS, kan? Pihak lain berkata tanpa daya, kakek, industri internet memang seperti ini. Selama kamu berdiri di garis depan, kamu bisa naik ke langit dalam semalam. Begitu juga dengan Zuckerberg, bukankah dia membuat perusahaan itu memiliki nilai pasar sebesar 800 miliar dolar? Simpson tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan mengumpat. Sialan. Keluarga Wade benar-benar menemukan harta karun. Jika platform video pendek berhasil terdaftar dan mencapai nilai pasar sebesar 400 miliar dolar. Bukankah keluarga Wade akan langsung menjadi keluarga pertama di Tiongkok? Ya. Pihak lain mengangguk ringan, ini sudah bisa dipastikan. Simpson berkata dengan getir, tampaknya, keberhasilan sebuah keluarga tidak ditentukan oleh satu atau dua bakat luar biasa. Changing sangat berkuasa, tetapi ia gagal membawa keluarga Wade ke posisi nomor 1 di Tiongkok. Hasilnya, keluarga Wade saat ini memperoleh platform video pendek dan mereka dapat melakukannya dengan mudah. Tepat ketika Simpson merasa tertekan, putra sulungnya menerima telepon lagi, dan kemudian berkata kepadanya dengan gugup. Ayah, opini publik sedang bergejolak dengan cepat, dan satuan tugas investigasi telah dibentuk di Washington. Kita harus segera pergi ke penjara Brooklyn untuk penyelidikan. Dan Biro Penjara New York dan FBI akan mengambil alih penjara Brooklyn. Dan tim pengambil alihan sudah berangkat. Simpson berkata dengan wajah muram, masalahnya semakin membesar. Setelah itu, dia cepat-cepat berkata, apakah kamu punya informasi kontak Bruce? Aku ingin meneleponnya. Saat ini, Bruce sedang duduk di kantornya, merekam 3 video pertamanya. Untuk berkonsentrasi pada perekaman video. Ponselnya telah dialihkan ke mode pesawat. Namun, yang tidak disangkanya adalah telepon rumah di mejanya tiba-tiba berdering. Dia meraih telepon dengan tidak sabar dan berkata dengan marah, ada apa? Simpson dengan sabar memperkenalkan dirinya. Halo Bruce? Saya Simpson Rothschild, kepala keluarga Rothschild. Ceritamu. Aku sudah mendengarnya, dan aku turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Bruce mengumpat dengan marah, kau orang tua yang jahat, kau benar-benar minta maaf. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Tidakkah kamu hanya ingin aku mengubah kata-katanya untukmu? Biarkan aku katakan padamu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Kali ini, aku akan bertarung sampai mati denganmu tanpa ada kemungkinan untuk mundur. Bab 5879. Bruce di masa lalu tidak begitu berani. Namun, petunjuk psikologis Charlie sangat kuat. Dan yang lebih penting lagi, Bruce memang memiliki kebencian terhadap Rothschild di hatinya. Alasan mengapa dia bisa menekan semua kebencian di hatinya sebelumnya sepenuhnya karena rasa takut terhadap status keluarganya. Namun sekarang, ketakutan itu telah hilang. Oleh karena itu,
Meskipun Simpson meneleponnya secara pribadi, dia tetap tidak memberinya wajah apapun. Pada saat ini, Simpson benar-benar tidak menyangka Bruce akan berani berbicara kepadanya seperti ini. Namun semakin dia melakukannya, semakin dia tidak berani membuat Bruce marah. Maka dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan sabar, "Bruce, aku tahu kamu terluka. Ini penghinaan besar. Tidak ada yang bisa menerima hal seperti ini dengan tenang." Pada titik ini, Simpson menambahkan, "Tapi saya pikir kita semua sudah dewasa. Dan di dunia orang dewasa, semuanya bisa diselesaikan melalui bisnis. Lagi pula, selama harganya tepat, tidak ada bisnis di dunia ini yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi, Anda hanya perlu menawarkan harga yang menurut Anda akan memungkinkan Anda mengesampingkan semua kebencian dan merasa benar-benar puas." Bruce bertanya dengan nada menghina, "Apakah menurutmu harga diriku sebagai seorang pria dapat dibeli dengan uang?" Simpson tersenyum sedikit dan bertanya padanya, "Jika martabat memang tidak bisa dibeli dengan uang, lalu mengapa Anda diam saja selama ini? Mengapa kamu tidak mengungkapkannya sampai sekarang?" "Bruce, aku tidak ingin membuang-buang waktu semua orang. Ayo kita lakukan. Aku akan menawarimu harga tetap $100 juta. Asalkan kau berhenti di sini, hapus semua videonya, dan akui ke publik bahwa kaulah yang menghasut istrimu untuk merayu Matt. Pada saat yang sama, kamu dengan sengaja mengunci Peter di ruang rahasia bawah tanah itu. Aku akan memberimu $100 juta, cukup untukmu pergi kemanapun di dunia dan menjalani sisa hidupmu dengan nyaman." Menurut Simpson, tidak ada seorang pun yang dapat bersaing dengan uang. Dan mengutamakan prinsip sebelum kepentingan. Kalau bisa, berarti uang yang diberikan tidak cukup. Dia merasa bahwa di dunia ini, setiap prinsip memiliki harga. Namun beberapa prinsip sangat murah dan beberapa sangat mahal. Jadi, dia berkata lagi pada Bruce, "Bruce, saya benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan sekarang, tapi kamu juga harus memikirkannya. Melawan kami sekarang memang akan membuatmu merasa senang. Tapi apa yang terjadi setelah kamu merasa bahagia? Tanpa keluarga Rothschild, penghasilan Anda yang mencapai jutaan dolar per tahun akan benar-benar berkurang hingga nol. Dan Anda telah menyinggung kami. Tidak ada seorang pun di Eropa dan Amerika Serikat yang berani mempekerjakan Anda. Dan bahkan menunggu sampai kamu berakhir di jalanan dan menjadi pengemis. Tidak ada yang berani memberimu semangkuk nasi. Dan kamu tidak ingin berakhir seperti itu setelah membalas dendam, kan? Jadi, saya sungguh berharap Anda dapat mencapai kesepakatan dengan kami dan meninggalkan Amerika Serikat dengan uang tersebut. Di dunia yang besar ini, kemana kamu bisa pergi? Mereka semua punya tempat untukmu. Dan kamu juga bisa menemukan lebih banyak wanita, lebih baik, dan lebih muda. Dan singkirkan semua hal buruk ini sepenuhnya. Bagaimana menurutmu? $100 juta pastinya merupakan jumlah yang cukup besar bagi orang seperti Bruce. Dia meninggalkan semua prinsip kekayaan. Namun kini, ia seorang pendekar idealis yang punya keyakinan teguh. Di matanya, martabat mengalahkan segalanya. Apalagi $100 juta. Memangnya kenapa kalau $10 miliar? Dia tetap tidak mau menganggapnya serius. Bab 5880. Jadi, Bruce berkata dengan nada yang sangat tegas dan meremehkan. "Simpson, kamu terbiasa memberi harga pada segala hal. Dan Anda juga terbiasa bisa membeli segalanya. Tapi ini tidak termasuk harga diriku. Saya bisa hidup tanpa uang, saya bisa hidup tanpa seorang wanita, dan bahkan bisa hidup tanpa saudara laki-laki kedua. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa martabat. Jadi, tunggu saja dan lihat saja. Aku pasti akan membuatmu membayar karena telah menginjak-injak harga diriku." Simpson segera menambahkan, "Bruce, menurutmu apakah $100 juta tidak cukup?" "Tidak masalah, kita masih bisa membicarakan jumlahnya. Kalau tidak berhasil, apa pendapatmu tentang 500 juta? 500 juta? Kata Bruce dengan nada meremehkan. "Simpson, sudah hampir waktunya bagimu untuk mencapai akhir hidupmu. 500 juta $500 ini, lebih baik disimpan dan beli peti mati untukmu sendiri." Setelah berkata demikian, dia segera menutup telepon dan langsung mencabut kabel telepon. Baru saat itulah dia menyadari bahwa telepon seluler di depannya telah merekam video. Hal ini membuatnya merasa senang, dan rencana balas dendam lainnya muncul di benaknya. Pada saat yang sama, mentalitas Simpson mulai menjadi gila. Ia bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, "Sialan,
Sejak kapan seekor anjing Pug yang hanya tahu mengibaskan ekornya dan mengemis makanan mulai menghargai harga dirinya? Pada saat ini, putra tertua mengingatkan. Ayah, pengambil alihan tim sudah hampir tiba. Dan si brengsek Bruce ini tidak mau berdamai. Apa yang harus kita lakukan dengan Peter Yao? Simpson mendesah tak berdaya. Awalnya aku ingin menyuapnya dengan uang dan membiarkan dia mengambil alih tim sementara Biro Penjara dan FBI memanfaatkannya. Itu belum ada di sini, jadi cepatlah dan cari cara untuk membuat Peter berbicara. Dan kemudian mengirimnya ke sel biasa. Sekarang tampaknya sudah terlambat. Putra tertua berkata tanpa daya, begitu Biro Penjara dan FBI mengambil alih Peter, mereka pasti akan memperkuat keselamatan pribadinya. Namun Peter tidak pernah berbicara tentang masalah si Fang Baozuan. Jika dia dilindungi, akan semakin mustahil bagi kami untuk bertanya kepadanya tentang keberadaan si Fang Baozuan. Simpson sangat tidak berdaya dan berkata dengan emosi. Hal-hal buruk seperti ini sering terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini. Dan mereka pasti terkait dengan hilangnya si Fang Baozuan. Keluarga Rothschild kita telah mencapai kekayaan yang luar biasa dan melambung tinggi selama 200 tahun terakhir. Si Fang Baozhu itulah yang berperan. Jika kita tidak bisa mendapatkannya kembali, kekayaan keluarga pasti akan rusak. Jika keberuntungan mulai memburuk, ini pasti akan menjadi krisis terbesar bagi kita dalam 200 tahun ini. Pada titik ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram, dan dia berkata kepada putra sulungnya. Beritahukan bea cukai di seluruh Amerika Serikat, beritahu Departemen Hitam dan Putih. Dan semua kontak yang terkait dengan penyelundupan dan pengiriman. Selama masih ada petunjuk tentang si Fang Baozuan, kita harus menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Waktu akan memberitahu kita apakah ada yang memberikan petunjuk yang benar untuk membantu kita menemukan si Fang Baozuan. Saya akan memberi mereka hadiah $100 juta. Kalian harus ingat, apapun yang terjadi, kita tidak boleh membiarkan si Fang Baozuan meninggalkan Amerika Serikat. Putra tertua berkata cepat, baiklah ayah, saya akan segera memberitahu semua orang. Simpson menambahkan, selain itu, kita harus bersiap menghadapi krisis hubungan masyarakat. Setelah Biro Penjara dan FBI tiba di penjara Brooklyn, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memeriksa jalan rahasia, menyelamatkan Peter Yao, dan membocorkannya ke dunia luar. Adakan konferensi pers untuk menjelaskan situasinya. Anda harus meletakkan berkas-berkas Peter di internet terlebih dahulu agar orang-orang tahu bahwa alasan kami ingin memenjarakan Peter Yao adalah karena dia mencuri arsip dan pusaka keluarga Rothschild kami yang telah diwariskan selama hampir 200 tahun. Meskipun pendekatan kami agak ekstrim, kami adalah korban sebenarnya. Putra tertua mengangguk dan berkata, Ayah, saya akan meminta orang-orang untuk mengambil berkas-berkasnya terlebih dahulu, lalu mengunggah semuanya ke internet. Untuk si Fang Baozuan, apakah kami juga ingin menerbitkan deskripsi detailnya? Simpson berkata cepat-cepat, itu tidak perlu. Jika masyarakat tahu asal-usul si Fang Baozuan, kita mungkin akan semakin malu. Tepat saat dia berbicara, selama panggilan video, seorang cucu berkata, Kakek, gawat. Si brengsek Bruce itu menyebarkan isi panggilan telepon yang baru saja kakek lakukan kepadanya.